Yang kedua adalah muqawwimatu fiqhil waqi'i, ini tentang penopang-penopang ya fiqhul waqi'i ini ya. Penopang-penopang fiqhul waqi'i ini ya. Yang pertama adalah al-qana'atu bi ahammiyatihi ya. Menerima tentang urgensinya ilmu ini ya. Menerima keberadaan urgensinya ilmu ini. Tidak memandang ilmu ini sebagai ilmu sampingan, tidak memandang ilmu ini sebagai ilmu sekedar pengisi waktu atau pengisi kesibukan dan sebagainya atau waktu luang dan sebagainya, tidak. Tapi kita menjadikan pemahaman kita tentang fiqhul waqi' ini betul-betul menjadi masalah syar'i yang tidak bisa kita lepaskan sebagaimana kita mempelajari ilmu din yang lain. Ya, sebagaimana kita mempelajari ilmu din yang lain. Kita mempelajari ilmu din yang lain itu tidak kita bedakan atau tidak kita kesampingkan kalau kita mempelajari fiqhul waqi' ini. Ya. Tidak bisa kita bedakan ya. Bahkan terkadang ada kesalahan yang fatal kalau kemudian kaum muslimin, para aktivis, para duat ya, konsentrasi dengan ilmu syar'i, sementara mereka tidak mau peduli terhadap kondisi waqi', tidak mencoba mempelajari tentang fiqhul waqi'. Ya. Nah, ini yang kemudian kebanyakan itu tadi salah. Para dai bisa keliru dalam berdakwah kalau kemudian dia nggak memahami pentingnya fiqhul waqi' ini. Masuk pedesaan ya kan, bahasanya begitu ya. Yang awam desanya mereka ambil nasari, tauhid masalah utama ya kan, tauhid masalah utama yang harus kita terangkan kepada umat, umpama begitu ya kan. Ini kan kita bicara nasnya ya kan. Ini kewajiban utama yang harus kita jelaskan. Masuk pedesaan, pedalaman, langsung menerangkan tentang masalah tauhid, langsung menerangkan tentang masalah tauhid, langsung menerangkan tentang masalah syarat-syarat sahnya tauhid, syarat hal-hal yang membatalkan kalimat tauhid dan sebagainya. Tepat kira-kira? Hah? Kalau antum bilang tergantung kan berarti waqi'. Iya enggak? Tergantung apa coba? Kan tergantung waqi'-nya. Berarti antum harus pelajari apa? Pelajari waqi'-nya. Masuk dulu, gauli dulu, bukan gauli ya, berinteraksi dulu dengan masyarakatnya ya kan, ngobrol-ngobrol sana kemari, baru kemudian bisa tahu, oh kondisi masyarakat di sini begini, kondisi masyarakat begini, kondisi masyarakatnya begini. Kan tadi sudah saya bilang, paling tidak kekuatan apa yang ada di balik masyarakat tersebut, ya kan begitu. Paling tidak pemikiran apa yang sedang kuat di tengah masyarakat tersebut, ya kan? Apa pemikiran apa yang sedang kuat di tengah masyarakat ini? Oh, yang sedang kuat pemikiran di tengah masyarakat ini begini. Masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Oh ya. Yang menguasai paling enggak masyarakat di sini adalah ini umpama kepala desa, kepala dusun atau sesepuh atau apa namanya itu yang kami tua atau apalah bahasanya ya kan dan sebagainya. Oh, ternyata begitu. Barulah kemudian kita bisa mengambil langkah dengan tepat. Ya kan? Pemikiran yang sedang kuat menguasai masyarakat sini ini tentang masalah umpama tidak mau menerima kalau orang nggak pakai kunut subuh umpama. Kuat. Bahkan kemudian kita sudah ngobrol sama orang-orang sekitar ini, kalau ada orang yang kunut subuh diusir umpama ini ya. Sudah ngobrol sama orang, sudah ngobrol. Nah, kalau sudah begitu hati-hati salat subuhnya kan begitu ya. Hati-hati salat subuhnya. Kenapa? Karena sudah memahami kondisi masyarakatnya seperti itu. Kemudian pemikiran yang sedang kuat menguasai masyarakat di tempat itu seperti itu. Nah, jangan coba-coba kemudian langsung sholat pakai subuh, kunut subuh. Nah, kan begitu ya. Caranya begitu. Dakwah lagi ke tempat yang lain juga begitu lagi caranya. Ya. Terus begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi itu menerima ini sebagai sebuah kebutuhan ya, bagi seorang dai, bagi seorang juru dakwah, bagi seorang aktivis, ini sebuah kebutuhan yang nggak bisa kita abaikan ya, karena nanti kita bisa salah untuk keberlangsungan dakwah selanjutnya ya. Mungkin ewan-ewan sudah pernah ke Lombok, sudah pernah mengalami hal yang ini ya, pengalaman lah bahasanya ya. Sehingga kemudian
Kita kemarin di Lombok itu putuskan ya kita sholat pakai kunut, ya kan? Kita sholat nggak jamak, kita mukim saja. Nah, itu kan kita dasarkan kepada kondisi wakilnya, realitanya. Kalau kemudian kita tidak sholat, ya kan? Sementara mereka sholat, sementara mereka awam tentang masalah jamak, akan menimbulkan persepsi buruk. Itu kok nggak sholat? Ya? Tadi duhur sholat, sekarang asar nggak sholat, maghrib sholat, isya nggak sholat. Nah ini berarti sholatnya cuma 3, subuh, duhur sama maghrib. Wah ini kelompok apa ini? Pemikiran apa ini? Bisa jadi begitu, bisa jadi begitu, ya? Karena tidak paham. Kita jangankan orang Lombok ya, mungkin orang kota saja nggak paham itu masalah jamak begitu. Masalah jamak itu nggak paham. Apa itu jamak? Nggak paham. Yang penting kalau dia dengar sholat begitu saja. Kalau lihat orang nggak sholat, pikirannya nggak ini, ya kan? Kurang baik. Apa kemudian di antara kita saja mungkin juga memahami jamak itu juga masih belum betul-betul memahami secara ini, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya. Antara jamak dengan jamak qashar kan begitu, ya kan? Antara jamak sama jamak qashar kan begitu. Terkadang nggak tahu. Safar jamak full, duhur 4, asar 4. Paham maksudnya? Loh ini kan jamak. Iya kalau qashar khusus safar, nah, kan begitu sebetulnya, ya kan? Kalau jamak bisa selain nggak qashar, bisa karena sakit, bisa karena sibuk, bisa karena hujan, dan macam-macam, kan begitu. Nah ini kadang-kadang seperti itu keadaannya, ya. Harus tahu kondisi wakilnya, ya. Baru kemudian nanti yang kedua taksilus syar'i, ya. Baru yang kedua setelah kita konsentrasi, kita mencoba untuk mencari wakilnya, baru kemudian didasarkan syar'inya bagaimana. Boleh nggak syar'inya begitu? Melanggar akidah atau tidak? Ya kan? Melanggar yang haram atau tidak? Itu baru langkah yang kedua, ya kan? Dicari begitu. Oh, bagaimana kunut subuhnya? Kita cari dulu kunut subuh. Bagaimana hukumnya kunut subuh? Oh, ternyata tidak ada masalah. Ternyata tidak ada masalah. Toh setelah kita kaji, mereka punya dalil. Toh setelah kita kaji, mereka punya pendapat itu dari para ulama. Para ulamanya ulama-ulama yang masyhur. Ibnu Hajar Asqalani masyhur, ya kan? Imam Syafi'i masyhur, para ulama. Oh, berarti kalau begitu, oke lah. Untuk kemaslahatan dakwah selanjutnya kita sholat tidak pakai kunut subuh. Toh juga dari segi syar'i tidak ada masalah. Kunut subuh tidak ada masalah. Kenapa? Wakilnya seperti itu, syar'inya nggak ada masalah. Ya, nah terus begitu. Ya. Nah ini yang kedua. Ya. Jadi memang sebetulnya idealnya hewan-hewan yang mungkin aktif di siasah, umpamanya politik, ya. Idealnya memang punya ilmu syar'i. Idealnya begitu. Idealnya kan begitu. Karena kita lihat kondisi hari ini realita nggak ada yang perfect begitu. Yang ahli politik nggak paham syar'i. Yang paham syar'i nggak mau politik. Politik itu kotor katanya. Ya kan? Politik itu kotor. Ini juga harus hati-hati juga. Ini mana masalah politik ini juga jangan ekstrim, ya. Ada orang ekstrim main politik, ada orang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Maksudnya keras sama longgar, ya kan? Karena urusan politik semua jadi boleh. Karena masuk politik nggak mau sama sekali. Ini kan ekstrim dua-duanya, ya kan? Nggak mau sama sekali ekstrim. Longgar sekali dalam masalah politik juga ekstrim. Sudah tidak apa-apa, ini politik haram, sikat saja. Melanggar akidah tidak apa-apa, yang penting ini masalah politik. Langgar politik alasannya. Yang satunya melihat kondisi orang kebanyakan begitu, begini, jangan, politik itu kotor, ya. Nggak mau sama sekali, ya kan? Ini keliru, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan bahwasanya
Politik itu ada dua ya, politik dolim sama politik adil kata beliau. Dalam kitab At-Turuq al-Hukmiyah fi Siyasati Syariah ya. Ada politik yang betul-betul bisa membebaskan kaum muslimin daripada kedoliman orang-orang yang dolim. Boleh kita tempuh, ya kan? Politik. Bagaimana kita berpolitik agar umat Islam yang didolimi ini lepas daripada kedoliman yang mereka alami. Dolim, bagaimana berpolitik bisa mendolimi orang lain? Bagaimana berpolitik untuk mendapatkan dunia? Bagaimana berpolitik untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya? Haram. Ya. Kalau toh kita bicara tentang masalah wakil hari ini, kita tidak masuk dalam politik, hancur juga kita. Ya, hancur juga kita. Coba kita bayangkan ya, kita mau ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala bahasanya begitu ya. Sedikit banyak kita paham masalah politik, sedikit banyak kita paham kondisi realita wakil perpolitikan negeri kita ini ya. Kita bisa sedikit banyak ya. Meski bahasanya kalau yang mungkin sering kita dengar bermain cantik bahasa begitu ya kan.